Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Master Guru. Master Guru akan berbagi ilmu yang dikutip dari tafsir Ibnu Katsir. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Para sahabat memulai bacaan kitabullah dengan basmalah, dan para ulama sepakat bahwa basmalah merupakan salah satu ayat dari surat An-Naml. Kemudian mereka berselisih pendapat apakah basmalah merupakan ayat tersendiri pada permulaan tiap-tiap surat, ataukah hanya ditulis pada tiap-tiap permulaan surat saja. Atau apakah basmalah merupakan sebagian dari satu ayat pada tiap-tiap surat, atau memang demikian dalam surat Al-Fatihah, tidak pada yang lainnya. Ataukah basmalah sengaja ditulis untuk memisahkan antara satu surat dengan yang lainnya, sedangkan ia sendiri bukan merupakan suatu ayat. Mengenai masalah ini banyak pendapat yang dikatakan oleh ulama, baik salaf maupun khalaf. Pembahasannya secara panjang lebar bukan diterangkan dalam kitab ini. Di dalam kitab Sunan Abu Daud dengan sanad yang sahih. Dari Ibnu Abbas, disebutkan bahwa Rasulullah dahulu belum mengetahui pemisah di antara surat-surat sebelum diturunkan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hadis ini diketengahkan pula oleh Imam Hakim, yaitu Abu Abdullah An-Naisaburi, di dalam kitab Mustadraknya. Dia meriwayatkannya secara mursal dari Said Ibnu Jubair. Di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah disebutkan dari Ummu Salamah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca basmalah pada permulaan surat Al-Fatihah dalam salatnya, dan beliau menganggapnya sebagai salah satu ayatnya. Tetapi hadisnya melalui riwayat Umar Ibnu Harun Balahi, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Ummu Salamah ini di dalam sanadnya terkandung kelemahan. Imam Daruqutni ikut meriwayatkannya melalui Abu Hurairah secara marfu. Hal semisal diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Abbas serta selain keduanya. Di antara orang-orang yang mengatakan bahwa basmalah merupakan salah satu ayat dari tiap surat kecuali surat Bara'ah, surat At-Taubah, adalah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, dan Abu Hurairah, sedangkan dari kalangan tabi'in ialah Atta, Taus, Said Ibnu Jubair, dan Mahul Az-Zuhri. Pendapat inilah yang dipegang oleh Abdullah Ibnu Mubarak, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibnu Hambal dalam salah satu riwayat yang bersumber darinya, dan Ishaq Ibnu Rahawai serta Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta murid-muridnya mengatakan bahwa basmalah bukan merupakan salah satu ayat dari surat Al-Fatihah, bukan pula bagian dari surat-surat lainnya. Imam Syafi'i dalam salah satu pendapat yang dikemukakan oleh sebagian jalur mazhabnya menyatakan bahwa basmalah merupakan salah satu ayat dari Al-Fatihah, tetapi bukan merupakan bagian dari surat lainnya. Diriwayatkan pula dari Imam Syafi'i bahwa basmalah adalah bagian dari satu ayat yang ada dalam permulaan tiap surat. Akan tetapi, kedua pendapat tersebut garib aneh. Daud mengatakan bahwa basmalah merupakan ayat tersendiri dalam permulaan tiap surat, dan bukan merupakan bagian darinya. Pendapat ini merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad Ibnu Hambal, diriwayatkan pula oleh Abu Bakar Ar-Razi, dari Abul Hasan Al-Karhi, yang keduanya merupakan pentolan murid-murid Imam Abu Hanifah. Demikianlah pendapat-pendapat yang berkaitan dengan kedudukan basmalah sebagai salah satu ayat dari Al-Fatihah atau tidaknya. Masalah pengerasan bacaan basmalah sesungguhnya merupakan cabang dari masalah di atas. Dengan kata lain, barang siapa berpendapat bahwa basmalah bukan merupakan suatu ayat dari Al-Fatihah, dia tidak mengeraskan bacaannya. Demikian pula halnya bagi orang yang sejak awalnya berpendapat bahwa basmalah merupakan ayat tersendiri. Orang yang mengatakan bahwa basmalah merupakan suatu ayat dari permulaan setiap surat, berselisih pendapat mengenai pengerasan bacaannya. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa bacaan basmalah dikeraskan bersama surat Al-Fatihah, dan dikeraskan pula bersama surat lainnya. Pendapat ini bersumber dari berbagai kalangan ulama dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan para imam kaum muslim, baik yang salaf maupun khalaf. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan melalui Anas Ibnu Malik bahwa ia pernah ditanya mengenai bacaan yang dilakukan oleh Rasulullah, maka ia menjawab bahwa bacaan Rasulullah panjang. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan bacaan panjang pada Bismillah dan Ar-Rahman serta Ar-Rahim. Dengan kata lain, beliau mengeraskan bacaan basmalahnya. Menurut riwayat Imam Muslim, mereka tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, baik pada permulaan ataupun pada akhir bacaannya. Hal yang sama disebutkan pula dalam kitab-kitab Sunan melalui Abdullah Ibnu Mughaffal R.A. Demikianlah dalil-dalil yang dijadikan pegangan oleh para imam dalam masalah ini. Semuanya berdekatan.
Karena pada kesimpulannya mereka sangat sepakat bahwa salat orang yang mengeraskan bacaan basmalah dan yang memelankannya adalah sah.